Untuk kamu yang butuh tempat berdialog tentang hati, aku Rian Aan dari Cerita Cintaku akan menemanimu dengan sejuta cerita cinta. Perpisahan bukan jalan terbaik untuk satu hubungan, tetapi bisa saja perpisahan menjadi cara terbaik untuk hubungan itu. Nah, episode kedua kali ini menjadi episode selanjutan dari podcast Cerita Cintaku, karena aku sempat nanya sih di Instastory aku, bagaimana pendapatnya tentang perpisahan menjadi jalan terbaik atau perpisahan bukan jalan terbaik. Macam-macam sih respon dari teman Instagram aku. Dan ya, ada yang pro dengan perpisahan bukan jalan terbaik, dan ada juga yang pro dengan perpisahan mungkin menjadi jalan terbaik. Dan dengan berbagai macam tanggapan, jadi aku menarik kesimpulan bahwa ada dua perspektif yang berbeda jika berbicara tentang berpisah. Yang pertama, perpisahan menjadi jalan terbaik jika hubungan itu mungkin udah di ujung jalan, atau bahkan mungkin udah tidak bisa menyatukan lagi, udah tidak bisa bersama lagi gitu. Dan di satu sisi, perpisahan bukan jalan terbaik ketika mungkin hubungan itu bisa diperbaiki dengan alasan yang seperti dibilang kemarin, bosan atau tidak bisa menerima kekurangan. Dan apapun itu, kita akan berdialog tentang hati. Jadi kali ini podcast Cerita Cintaku di episode 2 ini mendapat cerita cinta dari salah satu karyawan rumah sakit swasta di Pekanbaru. Dan dia ini menceritakan bahwa perpisahan menjadi jalan terbaik untuk aku, karena dengan berpisah kami menemukan skenario yang berbeda. Menarik sih ya, karena dengan itu aku menjadi tertarik untuk mengangkat perpisahan menjadi cara terbaik ini di episode yang kedua. Nah, namanya Ara, dan Ara ini udah berpacaran sekitar 3 tahun, dari 2015 sampai di 2019. Singkat cerita, mereka putus karena mungkin Aranya jenuh dengan si cowok yang terlalu agresif. Bisa dibilang si cowok ini terlalu mempermasalahkan mungkin masalah yang sepele. Tentunya semua permasalahan ada sih di setiap hubungan, tetapi mungkin setelah aku gali lebih dalam, Ara ini ingin kejelasan dari si cowoknya, sementara si cowok itu belum memberikan kejelasan mengenai hubungan ini, sementara hubungannya udah lama loh ya. Dan akhirnya
si Ara memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang telah dijalani selama 3 tahun. Pas di 3 tahun hubungan itu berakhir. Kayak suatu kebetulan atau emang disetting oleh Ara ya. Tapi apapun itu, ya akhirnya mereka berpisah dengan cara yang baik, dengan ya bisa dibilang ya itu seperti yang dia katakan, perpisahan menjadi cara terbaik. Dan setelah itu, beberapa bulan setelah itu, dengan kesibukan mereka masing-masing, akhirnya si cowok kembali dengan meminta hubungan yang berbeda. Tentu hubungan yang berbeda dari hubungan yang sebelumnya. Jadi si cowok ini kembali dengan komitmen. Nah, komitmen. Jadi tidak berpacaran, tetapi mereka saling menjaga hati mereka untuk akhirnya mungkin akan berakhir di jenjang yang lebih serius. Dan flashback ke belakang, ternyata mereka ini udah kenal lama dari SMP. Jadi di SMP itu si Ara ini tahu nama si cowok. Si Ara ini tahu muka si cowok tapi nggak tahu nama. Dan setelah itu akhirnya setelah tamat di SMP lanjut ke SMA, si Ara ini bertemu lagi dengan si cowok ini. Nah, yang lucunya si cowok ini adalah teman sebangkunya cowok si Ara sebelum dengan si cowok ini. Aku mencium aroma-aroma cinta segitiga nih ya. Ya. Dan akhirnya setelah selesai di bangku SMA, mereka akhirnya berpacaran. Jalan sampai 3 tahun. Ada banyak problem sih, ya seperti yang aku bilang. Si cowoknya membesar-besarkan masalah atau mungkin posesif. Ya. Itu tergantung Aranya menilai dengan apa, tapi yang aku tangkap apa yang diceritakan oleh Ara, ya cowoknya lebih ke arah posesif. Dan kembali lagi, akhirnya mereka dipertemukan kembali, merajut satu hubungan yang didasari oleh komitmen yang baru, mungkin dengan skenario yang baru, dan juga mungkin harapan yang baru. Nah, mengapa namanya perpisahan menjadi cara yang terbaik? Yaitu akhirnya mereka ketemu lagi dan ya harapan yang baru. Dan ada 2 kemungkinan sih dengan berpisah itu, antara kalian ingin kembali membuat satu hubungan yang lebih baik dari sebelumnya, atau bahkan menjadi orang yang baru dengan orang yang baru juga dan dengan skenario yang berbeda. Ngerti gak sih? Gini, ya intinya merajut hubungan yang baru. Tentu ketika kita merajut hubungan yang baru, kita harus udah memikirkan bahwa anjir, mulai lagi dari awal dong, mulai lagi jaim-jaiman, terus mulai lagi apa ya, kalau berpikir tentang memulai hubungan yang baru gitu, aku merasanya capek gak sih? Capek ya memulai hubungan yang baru, semuanya dengan hal yang baru gitu. Ya,
capek, lelah, atau semacamnya, ya beda-beda tipis lah ya. Tapi ya, ketika kita jatuh cinta, sebenarnya kita harus sudah siap sih dengan kemungkinan terburuknya, yaitu berpisah. Ketika kita telah memilih dia, untuk kita letakkan hati kita kepada dia, otomatis kita juga udah siap untuk sewaktu-waktu hati itu bisa hancur. Dan perpisahan mungkin bukan akhir dari segalanya, tetapi bisa saja perpisahan menjadi jalan terbukanya skenario yang baru, harapan yang baru, dan bisa saja kembali dengan orang yang sebelumnya, atau bahkan dengan orang yang baru. Dan inilah akhir episode ini di podcast Cerita Cintaku, dan mungkin tunggu kelanjutan episodenya di podcast Cerita Cintaku episode 3. Dan aku juga nunggu cerita cinta dari kalian. Mungkin nanti aku akan letak alamat email aku untuk aku dengarkan voice kalian di email itu. Aku nunggu, dan aku berharap dengan adanya interaksi seperti ini, ada banyak cerita cinta yang akan kita podcastkan di podcast ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bye.